Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setan, jin, maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Ia, iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Namun, ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas, siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan. Iblis dan setan berjanji akan terus coba menyesatkan manusia. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti setan. 1. Orang yang takut kepada Allah. Manusia yang takut pada Allah sangatlah ditakuti setan. Rasulullah melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutb juga memaparkannya dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Menurutnya, manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya. Dan yang patut ditakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surat Ali Imran ayat 175, dia berfirman, "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang mukmin." 2. Orang yang mukhlas. Mengutip buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga oleh Agus Sohib Haironi, salah satu orang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah berfirman, ia, iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya, di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr, 39-40. 3. Orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah, yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut penjelasan buku Mutiara Hikmah Islami oleh Syamsul Rijal Hamid, hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu, setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama ibadah sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya saja, yang tidak berilmu mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat-riwayat, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim. Termasuk orang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang puasa dan berperang di jalan Allah, riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Said Al-Hatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama. Dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir pada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah, zikrullah, maka setan akan mundur. Dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisiki, menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la.